Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Polda Metro Jaya periksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah-Nipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketum Jokowi Madya Ade Azwan menilai Rocky Gerung hanya jelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Ya, Andi juga sebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga, kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja, dalam arti begini, sumber primer, hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu. Ya, sementara itu tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiosuma klaim telah pegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Ya, Dr. Tifa juga klaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tak bisa dipalsukan. Menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rizwan. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok yang ada gunanya. Ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Tembus ke belakang, ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan.
Pemirsa, hari ini Dr. Ridho Rahmadi diperiksa sebagai saksi ahli meringankan Roy CS dalam kasus ijazah Jokowi. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Ya, Jessica, bagaimana jalannya pemeriksaan Ridho Rahmadi saat ini? Ya, selamat pagi Togi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk proses jalannya pemeriksaan dari Dr. Ridho Rahmadi terkait dari pemeriksa saksi ahli pada kasus dugaan ijazah Jokowi yang hingga saat ini masih bergulir, baru saja dimulai karena memang informasinya pemeriksaan ini dilakukan dan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tetapi dari Ridho Rahmadi sendiri pun tadi sudah hadir di Polda Metro Jaya sekitar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami bertanya kepada Ridho bahwa ia menyampaikan fokus utama yang akan disampaikan atau memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya ini terkait pada kasus ijazah Jokowi ini adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana ia sebagai ahli artificial intelligence dan menyampaikan akan menjelaskan bahwa yang sudah dilakukan atau analisis penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva ini 100% tidak dibuat-buat karena memang benar-benar bersifat ilmiah dan juga tidak adanya edit dokumen digital karena memang ada dugaan ada editing dari dokumen ijazah yang diteliti dari Roy Suryo, lalu Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva. Lalu Togi Yasmin dan juga pemirsa, ia juga tadi kami sempat melihat bahwa memang ia juga menyampaikan bahwa ia membawa beberapa dokumen-dokumen seperti catatan-catatan apa yang akan dibahaskan nanti kepada para penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan tadi pun kami sempat bertanya bahwa memang sebelumnya tepatnya kemarin Roky Gerung sebagai akademisi atau saksi ahli meringankan juga menyampaikan untuk penjelasan dari metodologi yang digunakan di selama penelitian ini. Dan tadi pun ia menyampaikan bahwa memang ini memang sejalan bahwa tidak adanya unsur pidana yang harus diberikan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang ini bersifat ilmiah dan bersifat penelitian sehingga tidak akan pernah selesai, sehingga riset akan terus berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari penelitian tersebut. Lalu Togi Yasmin dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi atau perkembangan dari pemeriksaan dari Dr. Ridho Rahmadi pada hari ini. Bila mana nanti adanya informasi lanjutan, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Togi Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasinya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Roy Suryo CS respon laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Ya, respon diduga jadi sinyal pecah kongsi antara sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun,
Sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.